Shalom, sahabat-sahabat terkasih, salam sehat. Perkenalkan, saya Lucy Gawa. Saya si misioner dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga. Hari panggilan sedunia ke-57 yang tepatnya jatuh pada tanggal 3 Mei 2020. Mungkin lebih kita kenal dengan Hari Minggu Panggilan. Tanpa sadar dan pastinya yang paling utama yang kita pahami adalah panggilan bagi kaum biarawan dan biarawati. Tahun ini Bapak Paus Fransiskus memaknai hari panggilan dengan memilih 4 kata kunci. Apa itu? 1. Sakit. 2. Syukur. 3. Berani. Dan 4. Pujian. 4 kata kunci ini punya arti yang dalam, tentunya bagi para kaum terpanggil. Pada kesempatan ini, di suasana pandemi COVID-19 yang mana kita mengharuskan diri kita untuk stay home dan banyak anjuran pemerintah lainnya, tapi kami misioner Paroki Santo Aloysius Gonzaga ingin mengajak para sahabat seiman tetap untuk berkarya dan bekerja, apapun itu. Nah, meskipun dari rumah, kita boleh dong sharing-sharing dengan panggilan hidup kita masing-masing. Terkhusus di sini kami berbicara akan panggilan dari beberapa fungsionaris Paroki Santo Aloysius Gonzaga Surabaya yang berkarya membantu karya pastoral para imam yang ditugaskan di paroki kami masing-masing. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman kita. Dan pastinya sharing-sharing itu pasti memenuhi 4 kata kunci yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus. Tetap semangat, salam sehat, semangat misioner. Terima kasih. Di minggu panggilan kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk bersedia ikut serta dalam pelayanan, baik itu di lingkungan, di wilayah, atau di paroki, supaya kita sama-sama mau memberikan yang terbaik buat karya pastoral yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya bersedia menjadi sekretaris DPP BGKP karena saya merasa bahwa Tuhan sudah banyak memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa di setiap job description yang dipercayakan kepada saya itu bisa memberikan berkat bagi sesama dan juga membantu karya pastoral di gereja atau paroki saya. Dan saya sudah merasakan bahwa di setiap proses untuk melaksanakan job description tersebut ada nilai yang ingin Tuhan berikan agar hidup saya menjadi lebih baik. Ada nilai yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya agar saya lebih seturut dengan kehendaknya. Dan ini bukan sesuatu yang bersifat duniawi dan tidak bisa dibeli. Jadi ada sesuatu yang lebih yang terjadi di dalam hidup saya. Ayo kita bersama-sama mau terlibat dalam karya pelayanan, baik itu yang ada di lingkungan, di wilayah, atau di paroki, supaya kita bersama-sama merasakan bagaimana kita diproses di dalam hidup menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Apa itu panggilan? Siapa yang dipanggil? Dan siapa yang memanggil? Kita beranggapan bahwa panggilan adalah panggilan secara khusus bagi orang-orang yang tertapis, misalnya romo, suster,
dan yang lainnya. Kita tahu bahwa ternyata Tuhanlah yang memanggil kita. Tetapi kita sering menolak bila dipanggil oleh Tuhan dengan berbagai macam alasan. Saya belum siap, saya sibuk, dan sebagainya. Pada beberapa tahun yang lalu, saya ketika melayani sebagai seksi liturgi, saya dipanggil untuk menjadi ketua Dewan DPP bagian bidang sumber. Tetapi saya menolak dengan berbagai macam alasan. Pada saat itu saya kurang siap, pada saat itu saya tidak bisa ngomong, pada saat itu saya merasa tidak mampu. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Ketika ketua dewan pada saat itu dipanggil oleh Tuhan untuk menghadap secara pribadi, barulah saya ditawari oleh Romo bahwa saya akan dijadikan sebagai pejabat sementara. Ketika itu saya tidak memikirkan panjang lebar dan sebagainya, saya langsung mengiyakan. Karena saya merasa bahwa sangat egoislah saya bila saya tidak mau bekerja sama dengan Romo untuk membantu menjalankan pertugasan di Paroki Algon. Nah, saya baru menyadari bahwa panggilan itu adalah ditujukan bagi semua orang. Kita dipanggil oleh Kristus sendiri untuk mewartakan keselamatan. Sekarang saya baru sadar bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mempunyai banyak sekali cara. Entah itu dengan cara memaksa, entah itu menawarkan, dan entah itu dan sebagainya. Tapi Tuhan mempunyai berbagai macam alasan untuk memanggil kita yang merasa diri tidak pantas ini. Tuhan tidak dibatasi dengan cara apapun, kapanpun. Bila Tuhan mau memanggil, kita tidak bisa menghindar. Mari teman-teman, kita tajamkan mata kita untuk menuruti dan mentaati dan juga taat kepada Roh Kudus. Apa panggilan itu? Kita jawabi dengan iman. Amin. Selamat siang, saya Andreas dari wilayah 7 BGKP Perawatan Gedung Gereja Algon. Panggilan sebagai BGKP berarti adalah melayani dan membantu Romo Paroki dan umat Paroki Algon. Tugasnya membantu mengkoordinasi perawatan dan perbaikan gedung gereja beserta seluruh fasilitasnya. Dengan bantuan dan kerjasama dari semua termasuk umat Algon itu sendiri untuk melaporkan, memberikan masukan, dan ikut merawat serta memelihara lingkungan gereja Algon supaya tetap terawat, bersih, dan asri. Terima kasih. Motivasi saya untuk menjadi seorang asisten imam itu adalah sebenarnya menyambut undangan Tuhan untuk melayani beliau. Jadi bukan karena paksaan atau ada sebagian orang menyatakan, ya anulah cari kegiatan. Bukan itu. Kemudian apa yang saya dapatkan di dalam memberikan pelayanan sebagai seorang imam, asisten imam. Yang pertama adalah yang jelas saya harus disiplin. Karena ada jadwal-jadwal tertentu yang harus saya penuhin. Yang kemudian adalah
harus sabar, terutama di dalam melayani para lansia yang kadang waktu kita mengirim komuni kudus ke rumahnya mereka belum siap dan sebagainya. Jadi di sini kita dilatih untuk menjadi sabar. Tapi yang terakhir ini yang saya kira yang paling penting adalah ketaatan kepada romo paroki maupun kepada warga gereja di paroki Algons. Karena mungkin beberapa teman itu merasa bahwa melayani sebagai asisten imam ini kadang-kadang juga membosankan. Betul juga sih pernyataan itu, tetapi kalau kita ini mampu mengelola kebosanan yang kadang-kadang juga disertai oleh kekecewaan, itu adalah awal dari tumbuhnya benih-benih kesetiaan dan ketaatan. Sebuah nilai yang sangat dibutuhkan dalam hidup, meskipun kerap jadi bahan tertawaan. Jadi kalau kita melayani dengan kasih itu butuh pengorbanan, dan pengorbanan itu tidak pernah menyenangkan, tetapi menyakitkan. Demikian, terima kasih. Nama saya Elsia dari wilayah 8 sebagai Ketua Lingkungan Santa Agnes. Ada yang bertanya, apakah saya mau sebagai Ketua Lingkungan itu merupakan panggilan? Saya merasa mungkin juga iya. Karena pada waktu pemilihan atau bahkan langsung ditunjuk, saya sebagai Ketua Lingkungan, saya langsung bersedia. Karena saya pikir yang menunjuk saya berarti percaya kalau saya bisa dan mampu menjalani tugas ini. Dan saya akan melaksanakan kepercayaan orang dan tidak mengabaikannya. Dan saya juga pikir sebagai Ketua Lingkungan itu pekerjaannya tidak begitu berat, karena umat yang dilayani tidak banyak. Dan saya pun bekerja di rumah, jadi bisa menyisihkan waktu untuk memperhatikan di lingkungan. Saya rasa demikian, mungkin juga panggilan. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan saya Ratna. Pada saat ini saya mau sharing kenapa saya terpanggil untuk menjadi ketua wilayah. Karena saya sudah merasakan banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya ingin memuliakan namanya lewat setiap pelayanan yang akan saya lakukan. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus, saya bisa menjalankan pelayanan saya dengan baik. Amin. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan. Saya akan sharing sedikit mengenai panggilan saya sebagai Ketua WKRI Cabang Aloysius Gonzaga. Di awal panggilan saya pun tidak pernah menyangka kalau saya akan terpilih sebagai Ketua WKRI. Dan di awal-awal itu saya benar-benar merasa berat sekali pada saat saya harus mencari kapit-kapit di dalam organisasi ini. Saya hanya percaya bahwa Tuhan akan memampukan saya, karena teman-teman sudah mempercayakan ini kepada saya. Dan saya bisa melewatinya, dan saya bisa menyusun kapit-kapit di organisasi ini. Di saat kita semangat sekali menyusun program kerja, tiba-tiba wabah COVID-19 datang, sehingga kita harus vakum dari semua kegiatan di paroki, termasuk kegiatan WKRI. Semoga setelah wabah COVID ini berakhir, kita semua bersama teman-teman tetap semangat untuk mengerjakan program kerja kita yang telah kita susun. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Kenalkan, nama saya Hadrun. Sebagai umat wilayah di Algon, saya sebagai karyawan kerja di Algon dan juga berkecimpung di seksi paroki PSE. Saya berada di Algon mulai tahun 2007 sebagai karyawan dan merasa terpanggil untuk ikut aktif di paroki karena saya merasa saya hanya punya kemampuan tenaga yang ada pada saya untuk saya berikan kepada Algon. Dan selama saya di Algon saya banyak merasakan suka dukanya. Sukanya saya merasa berkat dari Allah melalui saudara-saudara seimam yang ada di Algon. Dukanya ketika saya seharusnya dalam keadaan santai atau libur atau ketika ada anggota keluarga yang sakit, saya harus melayani dan saya harus mendahulukan yang mana yang harus saya lakukan itu sesuai dengan apa yang saya rasakan. Jadi saya selalu berusaha untuk melayani dengan baik. Itu aja. Hai teman-teman YesKid, terima kasih ya karena sudah memilih saya menjadi koordinator YesKid. Di sini saya akan berjuang dengan semampu saya dan berharap teman-teman YesKid dapat membantu saya sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih teman-teman YesKid. Halo, namaku Daniel. Di sini aku mewakili Misdinar Algons. Jadi dulu ikut Misdinar sempat berhenti, terus sekarang ikut lagi jadi Misdinar karena merasa bahwa ya itu memang tempatku dan aku bisa berusaha lebih keras lagi di sana. Dan aku sangat senang karena di sana aku bisa belajar bareng teman-teman, bisa belajar bareng melayani, bisa bersama-sama lah bareng kayak keluarga gitu. Dukanya ya kadang cuma agak capek dan banyak pikiran aja, tapi Misdinar itu tempat yang baik untuk belajar dan melayani Tuhan bersama. Ya itu dari aku aja, terima kasih. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Begitulah respon Yesaya terhadap pertanyaan Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Hal ini bukan berarti sekonyong-konyong saya juga harus menunggu Tuhan chat atau kemudian call gitu ya, Margaret kamu harus ke sana, Margaret kamu harus ke situ gitu ya. Tetapi bagi saya kesempatan untuk menjadi ketua seksi Kerawam di paroki Santo Aloysius Gonzaga merupakan satu dari sekian banyak pilihan yang hadir dalam perjalanan hidup saya, yang mana saya memutuskan untuk mengambil pilihan itu sebagai tanggapan saya terhadap pertanyaan Tuhan sendiri. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Halo, selamat malam sahabat yang terkasih. Saya ingin berbagi kisah sedikit tentang pelayanan saya di kegiatan gereja. Saat ini saya berkecimpung di kegiatan BIA. Awalnya karena saya mengantar anak-anak yang memang kebetulan usianya adalah usia BIA. Tapi berhubung saya melihat ada kecocokan dengan hobi saya di bidang kreativitas, di bidang acara dan segala macam, akhirnya saya ikut terjun. Saya merasa itu adalah panggilan saya, walaupun tidak yang rohanian banget, tapi saya merasa cukup bagus untuk perkembangan iman saya, juga untuk anak-anak, karena selama saya melayani anak-anak saya, baik yang besar maupun yang kecil, ikut juga ambil bagian, sehingga mereka tahu apa yang baik untuk mereka di kedepannya, karena kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan bekal yang banyak selain iman dan pendidikan. Jadi ini adalah sedikit kisah tentang panggilan yang telah Tuhan turunkan kepada saya, yang saya rasa itu cukup bagus untuk perkembangan iman saya, termasuk juga menguji kesabaran dan meningkatkan kreativitas kalau menurut saya. Semoga teman-teman yang lain juga ikut
terpanggil seperti saya. Sampai jumpa. Selamat malam teman-teman, nama saya Citra, katekis di Paroki Santo Aloysius Gonzaga. Berbicara tentang panggilan, tentu tidak lepas dari yang namanya jawaban. Ada yang memanggil, ada yang menjawab. Tuhan yang memanggil, saya yang menjawab. Saya terpanggil untuk menjadi seorang katekis. Siapa itu katekis? Katekis adalah rekan imam dalam penggembalaan umat di paroki, atau tepatnya yang mengurusi bagian pastoral atau pembinaan iman umat. Apa saja yang dikerjakan katekis? Katekis bersama Romo mempersiapkan di bidang pembinaan sakramental seperti katekumen, komuni pertama, krisma, perkawinan, dan lain sebagainya. Selain mempersiapkan tentang sakramental, katekis juga terjun ke lingkungan-lingkungan untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka, kemudian melaporkan kepada Romo apa yang mereka butuhkan sehingga dapat memberikan pastoral yang tepat sesuai yang mereka butuhkan. Selain menjadi seorang katekis di paroki, saya juga bergabung menjadi tim komisi kateketik dan juga komisi kerasulan kitab suci. Apa saja yang saya lakukan di komisi kateketik? Bersama dengan teman-teman katekis yang lain, kami berjumpa setiap minggu untuk membuat bahan seperti bahan APP, Advent, kitab suci, bulan Maria, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga mempersiapkan pembinaan-pembinaan apa saja yang dibutuhkan umat di seluruh keuskupan Surabaya. Nah, kenapa harus ada katekis? Karena seperti kita tahu, jumlah imam sangat sedikit. Tidak mungkin Romo dapat menggembalakan umat yang begitu banyak, ditambah tugas Romo yang semakin banyak. Maka dibutuhkan seorang katekis yang bisa membantu mereka. Tentu dibutuhkan kematangan, dibutuhkan kesediaan dan ketulusan hati untuk menjadi seorang katekis yang siap untuk melayani dengan sepenuh hati. Hai teman-teman, minggu panggilan. Oh ya, aku terpanggil jadi misdinar. Sejak kecil saya suka misdinar karena saya ingin menjadi Romo dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Dan saya menjadi misdinar bisa taat dan setia pada tugas dan bertanggung jawab. Nah, itu tak yang saya tahu. Oke, terima kasih. Aku Afe, kalau ditanya kenapa aku terpanggil menjadi ketua OMK, jawabannya awalnya enggak. Karena menurutku seorang ketua itu harus 100%, sedangkan aku memiliki banyak tanggung jawab di luar itu. Namun akhirnya aku teringat akan pentingnya sebuah wadah untuk menciptakan sebuah circle yang membangun, termasuk OMK itu sendiri. Jadi akhirnya aku terpanggil untuk memanage wadah tersebut secara konsisten dan sesuai dengan warna OMK. Kalau ditanya duka dan sukanya menjadi ketua OMK, dukanya ada saat-saat dimana aku merasa sendirian, dalam arti orang-orang terlihat tidak memberikan dukungan, sehingga aku merasa harus berjalan sendiri dan memutuskan sendiri. Lalu sukanya menjadi ketua OMK tentunya bisa bertemu orang-orang baru, lalu terbuka oleh banyak sudut pandang baru. Halo OMK, orang muda kabeh. Saya Diakon Yudi, calon imam Keuskupan Surabaya. Panggilan Tuhan itu unik dan istimewa. Panggilannya selalu datang kepada siapapun, kapanpun, dimanapun Tuhan kehendaki. Seperti panggilan saya. Saya mendapat panggilan ketika masih SMP dan baru menjawab panggilan itu setelah menjadi guru SMP. Apa tanda panggilan itu? Perjumpaan yang sederhana. Ketika SMP dan aktif menjadi mesdinar, seorang imam projo datang mendatangi saya dan bertanya kepada saya, "Sesok dadi Romo yo?" Dan saya pun menjawab, "Yo." Ternyata jawaban polos ceplas-ceplos itulah menjadi jalan masuk Roh Kudus untuk menyiapkan benih panggilan hidup saya. Saya mulai paham akan panggilan itu ketika menjadi guru sedang menyiapkan ladang untuk membangun rumah tangga
ternyata Tuhan mengganti dengan ladang untuk mengembalakan jiwa-jiwa. Ketika juga saya mengarahkan pikiran saya untuk mengejar CPNS, calon pegawai negeri sipil, Tuhan mengganti pengertiannya menjadi calon projo nang Surabaya. Saudara sekalian, siapapun Anda, sehina apapun Anda, ketika Tuhan berkehendak memanggil Anda untuk menjadi bagian dalam pewartaan kabar gembira, Anda akan disiapkan sedemikian rupa, tentu dengan pengalaman yang Anda miliki. Bersiaplah, bisa jadi Anda yang selanjutnya. Ayo, melu aku, madep mantep derek Gusti, dadi Romo Projo Keuskupan Surabaya. Wani!